Kamu pernah ngalamin nggak? Kamu tiba-tiba dapat SMS dari pinjol, padahal kamu tuh nggak pernah tuh buka aplikasi pinjol, apalagi pinjem di sana. Atau kamu mau daftar e-wallet tertentu ya, dan itu nggak bisa karena ternyata data diri kamu udah dipakai sama e-wallet orang lain. Atau ada orang asing random tiba-tiba WA kamu, manggil nama kamu lengkap, terus tahu alamat kamu, tahu nama ibu kandung kamu. Pernah nggak sih kamu ngerasain kayak gitu atau ada temenmu yang kayak gitu, Henis? Pernah nggak? Kalau itu pernah kejadian, besar kemungkinan data pribadi kamu itu udah dijebol, udah dibobol, dan udah dijual ke orang lain. Di internet sekarang ya, data pribadi itu udah kayak komoditas baru, men. Dulu kan komoditas tuh cuman emas, minyak, kelapa sawit, tembaga, batu bara, dan lain sebagainya lah. Sekarang data digital kamu, data pribadi kamu itu udah kayak emas digital, men. Itu bisa dipakai buat ngejebak kamu, buat dimanfaatin sama orang jahat lah. Dan yang lebih serem lagi, kamu kasih data itu secara gratis dan sukarela. Tapi aku nggak pernah tuh ngasih data pribadiku ke orang lain. Hey, kamu selfie dengan muka dan KTP-mu itu bisa jadi data yang kamu serahkan secara cuma-cuma kepada mereka. Kamu isi form aneh-aneh, gak jelas yang harus masukin semua data kamu mulai nick, nama lengkap, nama orang tua, atau kamu ikut ikut undian berhadiah padahal nggak jelas itu. Atau install aplikasi yang dia minta data, minta akses semuanya ke kita. Dan kamu secara cuma-cuma dan sadar memberikan akses itu. Ibarat orang tuh pengen masuk rumah kamu, orang nggak dikenal, kamu kasih kunci rumahnya. Dan hari ini aku pengen kamu sadar tentang bahaya nyata kalau data kamu disalahgunakan. Ini bukan cuma teori, apalagi berita hoak, tapi kenyataan. Dan korbannya siapa? Ya kita, rakyat kecil yang nggak tahu atau nggak paham tentang dunia digital. Pertanyaannya sekarang tuh data kayak apa sih yang diincar dan dijual di internet? Nggak cuma nama lengkap, men. Sekarang tuh yang diincar tuh kayak nick, nomor kakak, nomor handphone, terus selfie sambil megang KTP, alamat rumah, lokasi GPS, akses ke GPS kamu, email pribadi, sampai rekam medis kamu. Dan sekarang yang banyak juga data pembelian e-commerce kamu. Dan ya, tanpa kamu sadarin itu juga pernah bocor. Tahun 2023, 2,7 data netizen Indonesia bocor dan dijual di dark web. Nilainya sampai berapa? Ditafsir sampai 55 miliar rupiah. Ada juga kasus yang bikin merinding, men. Data dari PNS kita ya, mulai nama, gaji, slip honor, itu semua dijual di forum terbuka. Ini gila sih, kalau di zaman dulu ya, orang tuh berperang untuk dapetin cadangan minyak, cadangan emas, batu bara, dan sumber daya alam lainnya lah. Tapi sekarang negara berperang itu ngerebutin data, men. Ngerebutin data pribadi kamu. Dan yang lebih parah lagi, data itu bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan cara apa? Data itu bisa dimanipulasi buat jualan, buat tipu-tipu, sampai bisa bikin kamu kayak robot yang dikendalikan sama iklan dan juga algoritma. Nggak heran, makanya sekarang ada pepatah baru. Kalau kamu nggak bayar untuk dapetin suatu produk atau layanan, kemungkinan besar produknya adalah kamu. Kalau kamu sampai segmen ini, berarti kamu udah mulai sadar nih dan kamu mulai mikir nih. Dan ini yang paling enak menurutku ya. Apa dampaknya sih buat kita rakyat kecil? Gini, kita tuh bukan orang penting, kita bukan artis, kita bukan pejabat, tapi kita adalah sasaran empuk yang datanya gampang banget untuk dicuri. Bukan dicuri sih, diminta secara sukarela. Karena apa? Karena kita nggak paham tentang teknologi, kita nggak punya perlindungan dari hal-hal seperti itu, dan kita diremehkan. Banyak warga yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba punya utang pinjol, tiba-tiba ditagih pinjol sana-sini, sampai puluhan juta. Padahal mereka nggak pernah daftar, mereka nggak kepikiran buat
Coba hal-hal itu mereka nggak ngerti. Tapi itu semua terjadi karena data KTP kita dan data selfie kita dijual di forum ilegal. Kamu tahu nggak, Indonesia beberapa kali data kita kebobolan. Data rakyat Indonesia dijual di dark web, di forum-forum ilegal, dan pemerintah kita masih sibuk cari pencitraan. Udah tenang aja, nggak seberbahaya itu. Hey man, aku yang punya nomor baru masih dapat SMS dari Alobank, dari Pinjam You atau apa, masih banyak pinjaman-pinjaman online tiba-tiba WA aku. Padahal aku nggak pernah nge-share nomorku ke siapa-siapa. Tahun 2023 banyak orang kena pinjol fiktif karena data dari bansos bocor. Nama, nick, nomor handphone, semuanya diambil karena data dari pemerintah kita bocor. Ada juga ibu-ibu yang tiba-tiba rekeningnya diblokir karena dia dianggap transfer ke sesuatu penipuan lah. Padahal ibu-ibu itu nggak pernah buka rekening itu, nggak pernah nyoba-nyoba transfer. Itu semua ulah orang yang nggak bertanggung jawab yang gunain data kita. Kalau kita cuma bisa berdoa, hey man, terus gunanya pemerintah itu buat apa? Ingat nggak hacker Teguh? Aduh, kamu tonton di videonya Deddy Corbuzier aja deh. Dia bilang bahwa sistem pemerintah itu dibuat ajang uji coba hacker-hacker yang baru mulai. Dan nyatanya banyak yang bisa dijebol. Men, come on. Bahkan ada juga loh yang cukup parah. Data dari anak SMA dibuat bikin e-commerce fiktif. Terus dijadiin alat buat nipu ratusan orang. Dia nggak tahu apa-apa, yang nikmatin orang lain. Dan yang bikin sedih apa? Yang ditangkap adalah anak itu yang nggak tahu apa-apa. Padahal yang gunain datanya bukan dia. Terus pelakunya gimana? Nggak bisa dilacak. Karena apa? Karena maybe. Ini bukan cuma teori, men. Ini tuh kejadian nyata. Dan sayangnya, media kita nggak mau tuh ngangkat berita ini lama-lama. Kayak misal data bocor, yang diangkat ya cuma bentar doang. Kalah sama gosip artis, kalah sama perselingkuhan pejabat. Hei, kita tuh butuh informasi yang seperti ini. Kenapa? Karena yang jadi korban itu bukan orang kaya, tapi rakyat kecil yang nggak ngerti cara buat ngelapor, nggak ngerti cara benerin atau ngelindungin diri kayak gimana, dan nggak punya siapa-siapa buat mereka tanya bahkan berlindung. Di dunia digital, kamu tuh nggak perlu buat maling dompet orang untuk dapat data pribadi mereka. Cukup beli datanya di dark web seharga 10.000. Nggak lebih mahal dari harga skincare kamu. Pop mie di kapal itu 15.000. Data kamu cuma 10.000. Sekarang kamu udah tahu nih, data pribadi bisa jadi senjata. Dan sayangnya, senjata itu kadang nembak kita sendiri. Tapi jangan panik dulu, aku ada beberapa tips yang bisa kamu lakuin untuk ngelindungin data diri kamu. Yang pertama, jangan asal selfie sambil pegang KTP. Apalagi temenmu yang minta ya, jangan dikasih. Karena sekarang banyak pinjol abal-abal yang mereka tuh sebenarnya yang butuh data kamu, men. Terus yang kedua, nggak semua form online itu harus kamu isi. Kamu harus cari tahu lagi bahwa kebutuhan form ini tuh untuk apa dan kenapa harus minta data selengkap ini. Kamu harus riset lagi deh. Yang nomor tiga, bikin email alias buat daftar di beberapa akun. Jangan pakai email utama kamu. Sebaiknya kalau kamu punya satu email utama, kamu juga buat email lainnya buat daftar di beberapa aplikasi, beberapa akun pakai email yang lainnya. Jadi kalau ada apa-apa, yang kena itu bukan di email utama kamu, yang kamu sambungin ke bank, kamu sambungin ke e-wallet dan lain sebagainya. Yang nomor 4, cek apakah datamu pernah bocor. Untuk kecek data ini agak susah sih sebenarnya. Cuman kamu coba dulu aja ke BI checking. Itu hal utama apakah datamu pernah digunakan untuk pinjol dan lain sebagainya. Nomor 5, matikan akses kamera dan lokasi kalau aplikasinya nggak kamu gunain. Banyak loh aplikasi yang minta izin akses lokasi sama kamera kamu setiap saat. Nah, coba kamu batasin itu, jangan kamu aktifin atau izinkan selalu. Tapi izinkan mungkin saat menggunakan aplikasi doang atau hanya sekali, coba itu. Ingat ya,
KTP bisa diganti. Sedangkan kalau reputasi kamu udah hancur, itu untuk ngembaliin lagi itu susah banget. Aku inget ada kasus di temenku, dia tuh nginjemin data pribadi dia untuk temennya ambil pinjol. Dan apa yang terjadi? Temennya, hmm, 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 pahamlah ya. Nah, reputasinya hancur, data di BI checking-nya juga jelek banget akhirnya dan temennya nggak tahu kemana. Nah, itu untuk kembaliin reputasinya lagi susah men. Kalau dia butuh pinjaman ke bank atau ke instansi resmi itu akan susah banget. Dan buat kamu yang masih mikir ini tuh cuman isu digital anak kota doang. Hey, justru sekarang yang sering kena kayak gini itu tuh rakyat biasa men. Bukan cuman yang ada di kota tapi di daerah juga. Orang yang nggak paham dan belum ngerti soal teknologi dan seberapa berharga data pribadi itu. Gimana? Ngeri ya? Ya kalau ngeri sih emang ngeri ya, apalagi kalau kita nggak paham sama sekali. Jadi jangan lupa untuk subscribe biar kamu nggak ketinggalan info-info selanjutnya. Aku akan ngebahas sesuatu yang cukup mendetail dan keresahanku. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan aku minta kita diskusi. Apakah data pribadi kamu pernah jebol atau ada dari teman kamu? Komen di bawah ya.